Halo, assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini saya akan menceritakan kisah horor tangisan di lorong UGD. Rumah sakit Purnama berdiri di pinggir kota, jauh dari keramaian. Sebuah rumah sakit kecil, tapi menyimpan terlalu banyak cerita besar yang tak pernah dilaporkan. Salah satunya tangisan bayi yang hanya terdengar saat jam menunjukkan 3 pagi. Padahal uang bersalin sudah ditutup sejak tahun lalu. Ini kisah Dinda. Dinda, saya perawat jaga malam juga di rumah sakit Purnama. Malam itu, saya pikir akan berjalan biasa, seperti malam-malam sebelumnya, sampai suara itu muncul lagi. Tangisan bayi semar, pelan, menggema di lorong. Tangisan lirih tapi jelas, dan datang dari arah ruangan bersalin lama. Ruang yang seharusnya sudah dikunci. Dinda pun berkata, "Bu Siska, ibu dengar nggak tadi?" Temannya pun menjawab pelan, "Tangisan itu lagi, Din." Bukan kali pertama suara itu terdengar, tapi setiap kali dicek, ruangan kosong, tak ada bayi, tak ada siapapun. Bahkan, petugas keamanan pun enggan memeriksa sendiri. Dinda pun mulai mencari tahu, dan aku menemukan satu fakta. Terjadi kasus kematian ibu dan bayi di ruangan itu 7 tahun lalu, tapi catatannya hilang sebagian. Dina pun bertanya-tanya, kenapa nama ibunya dihapus? Kenapa rekam medisnya cuma setengah halaman? Dan kenapa jam kematiannya tepat jam 3 pagi? Dinda berjalan mendekati ruang bersalin yang digembok. Tangisan terdengar semakin jelas. Aku harus tahu, suara itu harus memanggilku malam ini. Aku akan buka ruangan itu apapun yang terjadi. Pada saat jam digital menunjukkan jam 3 pagi, suara itu muncul. Suara gembok terbuka sendiri. Tangisan bayi semakin keras. Ruangan itu tak seharusnya terbuka, tapi malam itu tepat pukul 3 pagi. Gemboknya terlepas sendiri dan dari dalam. Suara tangisan itu semakin nyaring. Suara bayi yang seolah tak ingin ditinggalkan. Dinda berdiri di depan pintu yang terbuka perlahan. Ruangan gelap, hanya cahaya lorong menyinari sebagian. Aku ragu untuk masuk, tapi sesuatu di dalam seperti memanggilku, ucap Dinda. Bukan suara, bukan bayangan, tapi rasa yang menekan dada. Aku masuk, ucap Dinda. Dinda melangkah masuk dengan senter. Debu tebal, tempat tidur bersalin tua, tirai sobek yang menggantung. Bau anyir langsung menusuk hidung ruangan ini, seperti belum pernah dibersihkan selama bertahun-tahun. Tapi di meja peralatan ada bekas darah segar. Tangisan bayi sangat dekat, tiba-tiba berhenti. Aku mengucap, "Halo, ada orang di sini?" ucap Dinda, tapi jawabnya hanya suara napas berat dari balik tirai. Tirai bergerak sendiri perlahan. Tangan Dinda gemetar menarik tirai. Tidak ada siapa-siapa, hanya ranjang kosong, tapi ada bekas tangan berdarah di bantal. Malam itu, aku pulang dengan tubuh gemetar, tapi keesokan harinya, yang lebih menyeramkan bukan yang kulihat, tapi apa yang kutemukan di loker kerjaku. Surat tua usang dengan bercak darah kecil. Dinda membaca, "Tolong bantu anakku, jangan biarkan dia sendirian di tempat ini. Aku mati karena mereka tak mau menolongku." Surat itu ditulis dengan tulisan tangan kuno, tapi bagian paling mengerikan, atasnya berasal dari formulir rumah sakit tahun 1998. Padahal rumah sakit ini baru dibangun 2002. Dinda memutar ulang rekaman di kantor. "Dinda, aku cari tahu siapa yang membuka ruangan bersalin semalam. Tapi di rekaman CCTV tak ada siapapun di depan pintu. Pintu itu terbuka sendiri." Surat itu membuatku gelisah. Surat dari seorang bernama N. Dia mati karena tak ditolong saat melahirkan. Tapi masalahnya, tak ada catatan siapapun bernama N yang pernah melahirkan di sini. Dinda menyusup ke ruangan arsip rumah sakit malam hari. "Dinda, aku mulai mencari file lama tahun 2000, tahun 1999.
dan tahun 98. Tapi rumah sakit ini bahkan belum ada saat itu. Lalu, aku menemukannya. Arsip berdebu nama pasien Nurlela binti R. Status meninggal bayi tidak lahir. Nurlela binti R. Tanggal kematian 3 Januari tahun 98. Sebab kematiannya komplikasi saat melahirkan. Bayi meninggal dalam kandungan. Tapi lokasi RS Mati, rumah sakit yang dulu berdiri tempat di lokasi rumah sakit Purnama sekarang. Berarti suara itu adalah tangisan bayi yang bahkan tidak pernah sempat lahir. Di ruang istirahat perawat, "Bu, Ibu pernah dengar nama Nurlela?" Bu Siska terdiam lama. Dulu waktu rumah sakit ini baru buka, ada pasien yang pernah kesurupan. Dia menyebut nama itu sambil menyerit dan pegang perutnya. Lalu bilang, "Bayi saya belum keluar. Tolong ambilkan." Mesin oksigen mendadak menyala sendiri. Suara alat medis terdengung. Malam itu, suasana di ruang UGD mendadak kacau. Monitor pasien berbunyi bersamaan. Listrik sempat padam, dan saat menyala kembali, selimut salah satu pasien seperti diangkat oleh tangan tak terlihat. Linda pun merasakan seperti sedang diawasi, atau lebih buruk diminta melakukan sesuatu. Dan saat aku kembali ke loker, ada benda lain yang ditinggalkan di sana, benda kecil yang bukan milikku. Sebuah dot bayi tua bermerah kuning, berdebu dengan nama Lela, diukir halus di sisinya. Tangisan itu bukan hanya suara, tapi permintaan, dan mungkin satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah membantu bayi itu lahir. Aku perawat bukan dukun, tapi entah kenapa, malam itu aku merasa harus membantu sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang sudah menunggu selama lebih dari 20 tahun. Linda menyalakan lilin di ruang bersalin. Hanya satu senter menyala, dot bayi tua diletakkan di atas kain putih. Aku kembali ke ruang bersalin malam itu. Aku sendirian, tidak bilang siapa-siapa. Aku hanya ingin ini selesai. Aku membawa lilin, kain putih, air hangat, dan benda terakhir yang ditinggalkan dot bayi dengan ukiran Lela. Aku baca doa dalam hati. Aku letakkan semua seperti hendak menyambut kelahiran. Tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini lebih nyata, lebih dekat. Dan lalu suara perempuan dari balik bayangan. Aku membawa lilin, kain putih, air hangat, dan benda terakhir yang ditinggalkan dot bayi dengan ukiran Lela. Aku baca doa dalam hati. Aku letakkan semua seperti hendak menyambut kelahiran. Tangisan bayi kembali terdengar kali ini, lebih nyata, lebih dekat. Dan lalu, suara perempuan dari balik bayangan. Bisikan lembut dan serak. "Terima kasih, sudah menyiapkan semuanya. Aku tidak sempat melihat anak." Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Sejak persalinan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Dan sejak suara tangisan itu menghilang, semua kembali normal. Tapi aku tak pernah lagi bisa tidur dengan tenang. Siang hari rumah sakit tampak biasa. Ketipisan berjalan normal. Ruang bersalin lama sudah benar-benar dikunci. Semua petugas kini menganggap itu hanya cerita horor biasa yang akhirnya selesai. Tapi lalu sesuatu terjadi. Pagi hari petugas kebersihan menemukan jejak kaki kecil seperti kaki bayi dari ruang UGD menuju ruang bersalin. Jejak itu basah, seperti baru saja meninggalkan air ketuban. Tapi tak ada bayi semalam, tak ada pasien baru, dan ruangan itu tetap terkunci. Aku coba cuek, mungkin itu cuma bercak, mungkin hanya ilusi. Tapi malam berikutnya, Linda membuka loker kerjanya. Di dalam ada kartu pasien usang. Kartu pasien atas nama Lela Nurlela, umur 3 hari, jenis kelamin perempuan, status masih dirawat. Linda pun panik dalam hati. Ini tidak mungkin. Dia tidak pernah lahir. Dia sudah pergi kan? Linda memeriksa rekaman CCTV UGD jam 3 pagi. Di layar, terekam seorang perawat wanita tua mendorong inkubator kosong masuk ke ruangan bersalin. Tapi rumah sakit tak punya perawat seperti itu.
dan wajahnya semar-semar mirip Murlela. Malam terakhir sebelum aku mengundurkan diri, aku mendengar suara lorong UGD. Bukan tangisan, tapi suara cekikikan bayi pelan dan langkah kecil menyusuri lantai. Dinda duduk sendirian menatap koridor UGD. Lalu perlahan kamera mundur di belakang Dinda. Tapak bayangan kecil berdiri tak bergerak. Kalau kamu suka kisah misteri seperti ini, tekan follow dan bagikan ke temanmu yang berani. Dan ingat, kadang tempat paling menyeramkan adalah yang terlihat paling biasa.